Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PBD Sumut 2021. Perlu diinformasikan untuk portal ada mengalami perubahan dari yang tahap 1 berbeda dengan tahap kedua dalam penggunaan aplikasinya. Berikut bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan portal yang sama, browser yang sama, Google Chrome. Lalu ketikkan di sini pbdb.disdiksumutprop.go.id, dan enter. Nah, ada pengumuman di sini bagi calon peserta didik yang telah mendaftar jalur zonasi mulai tanggal 13-18 Juni 2021 dan telah memegang bukti registrasi agar memeriksa kembali data registrasi dengan masukkan NISN pada menu cek zonasi valid. Data yang ditampilkan hanya data calon peserta didik yang berhasil mendaftar pada jalur zonasi. Namun apabila terdapat notifikasi NISN tidak ditemukan, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali pada tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2021 untuk jenjang pendidikan SMA dan tanggal 3 Juli sampai 8 Juli 2021 untuk jenjang pendidikan SMK. Lalu klik di sini untuk cek zonasi valid. Kita klik. Nah, di sini masukkan NISN-nya. Silakan masukkan NISN-nya lalu temukan. Tampilannya akan seperti ini nantinya. Apabila tampilan seperti ini, maka dia sudah valid dan tidak usah mendaftar lagi. Dan silakan install aplikasinya dengan langkah-langkah yang akan saya jelaskan nantinya. Kalau tampilannya seperti ini, NISN belum terdaftar pada jalur zonasi, berarti pendaftaran tanggal 13 sampai 18 Juli kemarin belum valid dan silakan melakukan registrasi ulang. Oke, selanjutnya untuk PBDB Sumut kita back saja, kita tutup. Lalu di sini ada download aplikasi Android. Kita klik, nanti akan ditujukan kepada aplikasinya, silakan diinstal. Berikut adalah tata cara pendaftarannya. Maka akan muncul tampilan registrasi akun. Nah, pada tampilan ini CPD hanya perlu memasukkan NISN dan tanggal lahir. Nah, siswa akan melakukan pengetikan NISN sesuai NISN siswa tersebut. Misalkan saya akan mengetikkan contoh 0059 760986, kemudian mengisikan tanggal lahir, kemudian mengisikan tanggal lahir, 2005 September tanggal 30. Kemudian siswa melakukan pengetikan password yang nantinya akan digunakan untuk login ke aplikasi PPDB online. Kemudian klik tombol daftar. Setelah siswa melakukan klik tombol daftar, maka akan muncul halaman konfirmasi data. Nah, di situ akan ditampilkan nama, NISN, tanggal lahir, sumber data, dan status data. Nah, dari sini siswa akan melakukan
klik tombol yakin. Jadi ketika siswa melakukan klik tombol yakin, maka otomatis akunnya akan diregistrasikan. Nah, ini adalah contoh tampilan apabila berhasil. Kemudian akan kita contohkan apabila tidak berhasil. Misalkan kita ubah digit terakhir, kemudian kita coba klik tombol daftar, maka akan muncul error kombinasi NISN dan tanggal lahir tidak ditemukan. Nah, apabila hal itu terjadi, maka CPD diwajibkan untuk melakukan registrasi Dapodik ke sekolah yang dituju. Nah, nantinya operator sekolah ataupun admin sekolah akan melakukan penginputan data sesuai dengan dokumen yang dibawa oleh CPD. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba daftarkan akunnya. Kemudian kita klik tombol yakin. Maka akan muncul tampilan registrasi akun berhasil. Kemudian langsung diarahkan ke halaman login. Di sini saya akan mencoba melakukan login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Siap. Siap. Hah? Setelah mengklik tombol login, maka akan tampil halaman utama. Halaman utama aplikasi berisi informasi di sudut kiri atas itu NISN, kemudian nama calon peserta didik. Nah, kemudian ada 6 menu. Menu yang pertama itu registrasi, kemudian tracking, kemudian informasi, kemudian hasil, kemudian cetak bukti, dan profil. Yang pertama yang perlu saya jelaskan dari menu registrasi. Melalui menu registrasi inilah nanti siswa akan melakukan registrasi. Kemudian tracking. Melalui menu tracking, siswa akan ditampilkan histori pendaftaran. Nah, misalkan di sini siswa tersebut sudah berhasil melakukan registrasi akun, maka akan ditampilkan histori pendaftarannya. Kemudian menu informasi, nantinya ini akan berisi informasi mengenai PPDB online Sumatera Utara. Kemudian ada menu hasil. Di menu ini akan tampil hasil dari registrasi peserta didik tersebut. Akan ditampilkan apakah siswa itu lulus atau tidak. Kemudian ada menu cetak bukti. Cetak bukti adalah menu cetak bukti registrasi calon peserta didik. Kemudian ada menu profil. Melalui menu profil ini akan tampil profil dari calon peserta didik tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana proses registrasinya, Bapak Ibu. Yang pertama, kita klik tombol registrasi. Nah, di sini ketika CPD melakukan klik tombol registrasi, ada pesan Anda sudah melakukan registrasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwasanya siswa tersebut sudah pernah melakukan registrasi. Nah, di sini dapat kita lihat historinya juga seperti itu. Ketika kita klik tombol registrasi, maka akan muncul tampilan konfirmasi data Dapodik. Nah, di situ berisi profil dari calon peserta didik sesuai dengan data Dapodik yang kami terima dari Kemendikbud. Nah, di sini
CPD wajib memasukkan foto kakak. Foto kakak dapat dipoto langsung melalui kamera ataupun dari galeri foto CPD tersebut. Di sini saya akan contohkan proses pengambilan foto. Maka akan ditampilkan hasil dari pengambilan foto CPD tersebut. Kemudian kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, di situ akan muncul tampilan sedang mengecilkan ukuran foto. Apabila berhasil, maka akan langsung dilanjutkan ke halaman pemilihan bentuk pendidikan dan jalur. Kemudian pada halaman ini CPD melakukan pemilihan bentuk pendidikan, kemudian melakukan pemilihan jalur dan subjalur, kemudian dilanjutkan dengan klik atau menekan tombol simpan dan lanjutkan. Setelah berhasil, maka dilanjutkan ke halaman pemilihan sekolah. Di sini CPD dapat melakukan pencarian ataupun melakukan pemilihan secara langsung sekolah yang akan dituju. Misalkan kita pilih SMA Negeri 1 Medan. Kemudian kita klik tombol simpan dan lanjutkan. Setelah berhasil, maka akan dilanjutkan ke halaman kontak dan alamat. Di sini CPD diwajibkan mengisi satu nomor HP utama dan satu nomor HP pendukung. Tetapi hanya satu yang wajib diisi dan yang satunya lagi sebagai pelengkap. Apabila terjadi kesalahan ataupun ada hal yang ingin dikonfirmasi ke siswa, verifikator dapat menghubungi kedua nomor ini. Misalkan saya isi secara sembarang. Oke, kemudian pemilihan provinsi sesuai dengan alamat di kartu keluarga. Nah, malah ada rejim kok, gila. Setelah melakukan pemilihan kabupaten dan kecamatan, dilanjutkan dengan pengetikan alamat lengkap sesuai dengan KK. Kemudian melakukan simpan dan lanjutkan. Apabila sudah yakin, menekan tombol klik simpan dan lanjutkan. Setelah proses pengisian alamat dan kontak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan penitikan titik koordinat sesuai dengan kartu keluarga CPD. Di sini CPD dapat melakukan pencarian. Ataupun dapat melakukan rumah dari calon peserta didik tersebut. Apabila sudah dirasa cocok, maka akan klik tombol simpan dan lanjutkan. Apabila berhasil,
maka akan dilanjutkan kepada halaman konfirmasi dan pernyataan. Nah, di sini berisi semua informasi mengenai calon peserta didik dan data registrasi yang dipilihnya. Pada kolom D, siswa diwajibkan untuk ataupun orang tua siswa tadi diwajibkan untuk melakukan tanda tangan. Kemudian dilanjutkan dengan diisi nama calon peserta didik tersebut. Bisa Pak, iya, cuman kan di situ kan nggak ada tanda tangan nggak usah diisi, cuman nanti NSN-nya itu kan 10 digit dari nomor registrasi itu. Kurangnya itu. Apabila sudah yakin, maka dilanjutkan dengan menekan tombol proses. Oke. Apapun bisa kemarin, nanti dibantu tim kita di sini Pak. Setelah proses registrasi berhasil, maka otomatis diarahkan ke halaman utama. Nah, di sini apabila CPD mencoba registrasi kembali, maka akan muncul error Anda sudah melakukan registrasi. Misalkan kita melihat tombol tracking, maka akan muncul registrasi DB berhasil 63 dan terregistrasi pada pukul 16.30. Di sini saya akan mencoba mencontohkan CPD melakukan cetak bukti registrasi. Nah, apabila tombol cetak bukti dilakukan, maka akan muncul tampilan PDF dari bukti registrasi calon peserta didik tersebut. Nah, ini tampil informasi mengenai registrasi calon peserta didik tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya rasa proses registrasi calon peserta didik selesai sampai di sini.